Hunafa awalikum salata wa yutu zakata wa zalika dinul qayyimah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulin karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin wal amilin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah serta adik-adik sekalian, harapan kita semua, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bisa bangun dalam keadaan sehat wal afiat. Ruh kita yang tadi sejak mungkin dari jam 9 atau jam 10 atau jam 11 sampai jam 3 atau jam 4 tadi mungkin digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dikembalikan lagi dengan sempurna. Walaupun pas bangun dikit masih agak sempoyongan. Tapi udah seger lagi begitu mandi, berwudu, berpakaian, semangat kembali. Mudah-mudahan semangat ini terus lanjut sampai besok lagi dan selanjutnya. Yang agak sakit-sakit dikit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakitnya. Amin. Hilangkan deritanya. Amin. Kembalikan kesehatannya. Amin. Dan semangatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang lagi ada kesulitan mudah-mudahan dimudahkan. Yang lagi banyak hutang termasuk saya, mudah-mudahan segera Allah berikan kemampuan untuk melunasi. Amin. Ini berarti yang punya utangnya sedikit, aminnya sedikit. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pengurus masjid bisa semuanya mencarikan dana untuk melestarikan kemakmuran masjid. Amin. Para donaturnya semoga diberikan kelapangan dada, kelapangan rezeki untuk dengan mudah memberikan donasinya. Amin. Anak-anak kita mudah-mudahan diberikan semangat belajar terus. Amin. Ceria terus. Amin. Mahabbah. Ceria itu mahabbah. Kali ini kita sudah sampai pada cabang iman yang ke-45, yang ke-45, Masya Allah. Sudah 45 bulan ya pertemuan kita. Lebih. Pada cabang iman yang ke-45 ini adalah ikhlas beramal karena Allah semata-mata. Ikhlas beramal. Beramal itu bukan hanya memasukkan uang recehan ke dalam kotak amal atau ke sajadah yang muter ya. Amal itu artinya perbuatan. Pakai ain, ya, tulisnya itu beramal pakai ain. Kalau ngomongnya tidak dibindengin, itu beramal, itu artinya berhayal. Harus pakai ain ngomongnya ya. Kalau Indonesia mah sama aja teman, harus dikasih ain aja. Beramal gitu. Kalau nggak bisa, pitet hidungnya dikit. Nah, beramal itu artinya melakukan perbuatan. Kalau tidak bindeng, beramal artinya berhayal.
itu ada kotak amal, kotak hayalan. Maka kosong mulu ya, hayalan. Mari kotak kita kotak amal, kita beramal. Beramal artinya melakukan perbuatan apa saja, perbuatan apa saja. Sebagai orang beriman, perbuatan apa saja yang kita lakukan itu harus karena Allah semata. Artinya saja. Tidak dicampuri. Melakukan apa saja. Itu niatnya cuma satu. Karena Allah. Bapak-bapak bangun pagi masih merinding-merinding. Ngaji. Ngantuk-ngantuk. Mana sholatnya, bacanya, ya Samsuk Wiraj. Panjang. Goyang-goyang dikit. Ya, gak apa-apa. Kan enak. Rakaat keduanya pendek. Itu tiada lain. Karena Allah. Dengkulnya ditekuk 1 jam. Pegel. Itu harus hanya karena Allah. Jangan karena Haji Pak, iya enak sama Pak Santoso. Nggak boleh. Nggak dapat pahala. Karena video-an. Atau karena yang lain-lain. Itu maka tidak dapat pahala. Berangkat haji mahal-mahal. Haji di sana maka emasnya murah. Sehingga pulang haji bukan tawadu, beli emas 1 kilo gini-gini. Ya itu menduakan niat. Jangan sampai ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu semata-mata hanya karena Allah. Silahkan diminum yang sudah dapat minumannya. Minum karena Allah. Minum karena Allah itu ada sinyalnya. Ada sinyalnya Pak. Orang yang minum karena Allah. Tenggorokannya Allah kasih agak serem. Itu berarti waktunya untuk minum. Maka minumlah karena Allah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dan ittiba kepada Rasul dengan tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ininya mereknya saya tutup karena saya nggak di-endorse. Ya, jadi karena Allah. Kenapa minum? Karena Allah nyuruh minum. Tandanya Allah nyuruh minum apa? Haus. Itu. Jadi yang minum padahal enggak haus itu tidak baik. Enggak haus kau minum. Gitu. Enggak haus kau minum. Kenapa enggak? Nggak enak teman-teman minum, jangan. Harus teman-teman minum sih, jadi ikut minum aja. Gitu. Minumlah karena haus, karena Allah menggerakkan tenggorokan kita, memberikan peristaltik namanya. Sinyal-sinyal itu, sinyal-sinyal dari Allah. Maka ucapkanlah Bismillah. Selesai, alhamdulillah. Caranya ngikuti Rasulullah pakai tangan kanan. Ibadah, minum aja ibadah.
Ikhlas dalam beramal artinya setiap melakukan apapun hanya semata-mata karena mentaati perintah Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Bayyinah ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Titik. Artinya ayatnya masih lanjut. Ila akhiril ayat sampai ayat terakhir. Artinya padahal mereka yakni kita tidak disuruh melakukan apapun kecuali supaya menyembah Allah atau beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Murni dalam rangka taat kepada Allah. Emang ngaji karena taat pada Allah? Ya, karena Allah memerintah kepada kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, pelajarilah ilmunya Allah yang telah menciptakan kita. Jadi suruh mempelajari ilmunya Allah. Ilmunya Allah itu apa? Al-Quran. Penjelasannya Al-Hadis. Nah, ini yang sedang kita kaji itu adalah bagian-bagian Al-Quran dan hadis. Ketika kita datang ke sini, itu adalah dalam rangka taat kepada Allah. Jangan ngobrol ya, dengerin. Enggak kebagian kertas ya? Iya, masih kecil kertasnya yang nanti. Ya. Jadi harus murni. Murni itu berarti kehadiran kita ke sini murni karena taatnya kepada Allah. Jangan diduakan. Jangan. Mana? Haji, di mana? Al-Mabrur. Itu murni karena taatnya pada Allah. Allah memerintahkan untuk belajar ilmunya Allah. Haji, ya, apa? Ada gelabet. Nggak murni itu. Tidak taat kepada Allah. Adapun kemudian habis ngaji ada kopi break, tea break, atau ada ketoprak atau ada bubur ayam, itu adalah semata-mata bonus. Itu bonus, itu metode pengurus masjid dalam rangka memotivasi supaya lebih semangat lagi gitu. Karena Allah semata artinya background kita, latar belakang kita, motivasi kita melakukan sesuatu itu karena Allah saja. Dan ultimate goalnya yakni mencari ridho Allah. Ridho itu artinya suka. Ridho Allah berarti sukanya Allah. Allah menyukai orang yang mentaati. Jadi ketika kita mentaati berarti kita akan mendapat ridhonya Allah. Itu berat mencari ridho Allah itu karena besar nilainya. Ini yang akan menghantarkan kita ke dalam surganya Allah juga ketika Allah ridho.
Yang melakukan sesuatu karena manusia itu disebut riya. Ria lucu, jadinya ria jenaka. Dulu ada acara TV ya, ria jenaka. Apa yang iskak? Banyak orang namanya ria, ibu ria. Aduh, kalau bisa diganti ya, ibu ikhlas. Ria itu pamrih, mengharap pujian dari manusia. Itu namanya ria. Jika punya anak ya, jangan kasih namanya ria. Perempuan, laki-laki saya nggak ada ria. Laki-laki namanya ria ngondek. Iya, rian. Yang melakukan sesuatu amalan karena Allah dan karena yang lain-lain. Karena Allah dan karena yang lain. Itu disebut syirik. Salat karena Allah, tapi karena orang lain. Karena selain dari Allah. Itu syirik. Dia harus murni. Allah aja. Ini sholat, iya, enak. Mertua gua haji. Itu sholatnya karena Allah, tapi karena yang lain juga. Karena nggak enak. Itu riya. Yang melakukan sesuatu karena Allah saja, karena Allah semata, itulah yang disebut ikhlas. Gitu. Orangnya namanya mukhlis. Kalau satu, kalau banyak mukhlisina, mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Yang melakukan sesuatu lalu membanggakannya dengan amalannya itu disebut ujub. Ujub buneng. Ujub. Ujub. Nah, ujub itu orang yang takjub pada perbuatannya sendiri, pada dirinya sendiri. Itu ujub. Nah, itu nggak boleh. Muji diri sendiri itu nggak boleh. Itu ujub. Biarlah Allah yang memuji. Kalaupun ada orang lain memuji, bukan atas kemauan kita, bukan atas permintaan kita. Dulu Pak, contoh. Saya tuh kuliah masih zamannya ada sarjana muda. Jadi saya punya titel juga BE, Bakulat Saat. Gitu. Bangga. Senang. Om Ikrom Sumarna BA. Banyak anak. Alhamdulillah, karena menempuhnya aja 4 tahun. 3 tahun kuliahnya, setahun itu untuk bikin skripsi. Zaman dulu mah BA aja pakai skripsi. Dan itu hebat. Alhamdulillah bisa menyelesaikan kuliah. Orang kampung bisa dapat titel BA. Alhamdulillah. Itu bersyukur. Teman saya itu si guru juga, Pak, tolong dong kirim surat ke saya. Waktu itu mah belum ada WA ya, jadi belum ada SMS, belum punya HP. Saya suruh kirim surat. Ngapain kirim surat? Tolong kirim surat ke saya. Dan kita kan sering ketemu, ngapain suratin? Tulis surat ya. Nama saya belakangnya jangan lupa tulis BA, supaya orang-orang teman-teman
mana tahu dia BA gitu Pak. Itu orang itu termasuk ujung. Iya. Jadi saya suruh nulis kepada yang terhormat Udin Marudin BA. Ntar kan tukang pos datang, set nganterin, yang nerima orang lain. Pak Udin BA, Pak Udin BA. Ya. Jadi itu ujung. Karena BA udah nggak laku ya, udah S1. Jadi, saudara sekalian, amalan itu harus hanya semata-mata karena Allah. Orang yang ikhlas, yang beramal atau berbuat sesuatu hanya mencari nilai akhirat, itu juga orang ikhlas. Jadi karena Allah memberikan nilainya itu nilai akhirat. Karena kalau dunia mah nggak usah pakai ikhlas, tidak usah pakai iman. Banyak orang riya, banyak orang syirik, banyak orang kafir, banyak orang ingkar pada Allah, dapat rezeki juga. Asal bekerja keras, mutar otak keras, memeras keringat, itu dapat rezeki banyak. Allah sifatnya Ar-Rahman. Tapi ridha Allah, pahala akhirat, nilai akhirat itu hanya diberikan pada yang diridhoi oleh Allah, yaitu yang semata-mata melakukan ibadah, melakukan amalan itu hanya karena Allah. Maka kita melakukan apa saja itu jangan diniatkan karena yang lain. Yang lain itu nanti akan mengikuti. Misal, ini Bapak bikin YouTube. Jangan niatnya nanti viewernya banyak. Pak tahu viewer enggak Pak? Tahu follower enggak Pak? Enggak apa-apa, itu bukan zamannya. Pengikut yang baca, yang buka. Jangan berniat supaya nanti semakin banyak follower, subscribernya banyak, terus kemudian dapat duit banyak. Seperti para YouTuber yang lain gitu ya. Supaya dapat subscriber banyak, like-nya banyak, yang buka banyak, maka bikin konten apa saja yang aneh-aneh, yang masih makan buaya, ya, akhirnya kecaplok sendiri gitu ya. Tapi niatkan supaya menjangkau lebih banyak orang yang mendapatkan materi pengajian. Jadi bukan saja yang hadir, tapi juga yang tidak hadir, yang masuk dalam jaringan ini dikirim. Jadi walaupun tidak sempat datang ke sini, bisa membaca, bisa menonton, gitu ya. Mudah-mudahan ada satu ayat yang bisa dipahami oleh mereka. Itu karena apa itu? Karena Allah memerintahkan untuk menyebarkan firman Allah. Saya nggak bisa ceramah seperti Pak Ustadz misalnya, saya bisanya bagi-bagi YouTube. Nah, di apa namanya forward. Itu dakwah. Adapun
nanti karena kita melakukan itu terus kemudian followernya banyak sehingga Mister Google memberikan bonus, alhamdulillah tambahan. Ini sebagaimana ayat berikut ini. Man kana yuridu harsal akhirati tazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa yang menghendaki keuntungan akhirat, akan kami, kata Allah, tambahkan keuntungan itu. Jadi dapat apa yang kita harapkan, pahala dari Allah, Allah berikan lebih dari yang diharapkan, Pak. Lebih dari yang diprediksi. Kira-kira kalau kita ngaji ini pahalanya berapa? 10 dugaan kita misalnya. Allah nazid tambahkan. Ya, kata Allah ya, nazid lahu min harsihi. Allah tambahkan dari dugaan itu. Masya Allah. Jadi udahlah, nggak usah dihitung-hitung pahala akhirat, Pak. Karena Allah akan menambahkan dari perhitungan kita, Pak. Wa man kana yuridu harsad dunya, tapi barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia, nu'tihi minha, Allah akan berikan juga. Kalau memang prosedurnya ditempuh dengan baik, Allah juga akan berikan nilai dunia. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, tapi tidak dapat bagian pahala di akhirat. Jadi siapa yang beramal karena mencari nilai akhirat, itu ridhonya Allah, Allah akan tambahkan. Tapi kalau orang mencari dunia, maka cuma dapat dunia doang, akhiratnya enggak dapat. Begitu bunyi surat Asy-Syu'ara ayat ke-20. Pak, orang ikhlas dulu gini. Pada waktu serombongan orang itu melakukan ibadah haji. Kemudian ketemu sama orang Arab. Orang Arab itu kaya. Orang Arab kaya. Begitu ketemu, si orang Indonesia ini mengucapkan salam. Assalamualaikum. Dijawab waalaikumsalam. Bersalaman, lalu kemudian dengan ikhlasnya mendoakan karena kagum sama orang baik ya, lalu mendoakan mudah-mudahan Bapak diridho oleh Allah, dimurahkan rezekinya ya. Si orang Arab itu amin. Karena ngomongnya pakai bahasa Indonesia, si orang Indonesia ngomongnya pakai bahasa Indonesia, pas orang Arabnya tidak ngerti bahasa Indonesia, nanya sama ajudannya orang Indonesia, ya, mahaza, apa itu, apa katanya? Oh, itu orang mendoakan kebaikan buat Tuhan. Oh, begitu. Terus harus bagaimana? Ya, namanya orang memberikan kebaikan harus kita balas dengan kebaikan pula. Gumuh duit di kantongnya. Oh, orang sudah berbuat baik, maka harus dikasih kebaikan yang lebih. Karena wa idza hujitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau engkau diberikan satu kebaikan, maka balaslah
dengan kebaikan yang lebih setidak-tidaknya sama. Jadi kalau orang assalamualaikum itu kan mendoakan kebaikan, jawablah waalaikumsalam, itu minimnya waalaikumsalam. Harus ada tambahannya biar kita jadi orang baik, warahmatullah, minimal. Jadi lebih dari yang diberikan. Syukur lengkap, wa barakatuh. Itu jangan justru lebih pendek. Kadang-kadang ustadznya ngomong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya apa? Kurang ya, kurang. Ini beriannya panjang, jawabnya pendek. WA juga begitu. Karena WA itu pengganti dari SMS. SMS itu Sunda sih, bahasa Sunda. SMS itu bahasa Sunda. Surat mejehna saayana. Pendek-pendek saja. Ya. Short message apa sistem. Nah, jadi pendek. Kalau SMS itu jangan panjang-panjang. Makanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disingkat AWW. Ya. WA ya begitu. Ya kitanya sebelum itu harus jawab juga. Nah, jadi itu pada cerita tadi ya, si Arab itu ngasih duit. Brut. Orang Indonesia ini kaget, Masya Allah dikasih uang. Cerita sama temannya. Kamu punya duit banyak? Iya, dikasih. Sama orang Arab baik banget. Orang Arab yang mana? Tuh. Itu orang nyari, di temennya ini nyari. Ketemu nyari orang Arab lagi nih. Oh itu orang Arab yang ada tuh, yang ditunjuk itu. Langsung disuruh, assalamualaikum Syekh. Mudah-mudahan Anda diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanya lagi, itu orang ngomong apa lagi? Sama kayak tadi, mendoakan kebaikan buat Syekh. Waduh, kita harus balas dengan kebaikan lagi. Duitnya habis, udah dikasihin semua. Gimana dong? Ya doakan supaya dia masuk surga. Oh iya, ambil pistol, ceder, tembak. Mudah-mudahan masuk surga. Kenapa? Yang satu tadi ikhlas, yang satu tadi nggak ikhlas. Jadi berbuatlah seikhlas-ikhlasnya karena Allah semata-mata. Oh, ya. Ini buat adik-adik nih. Kalau tadi buat bapak-bapak. Ikhlas. Seorang alumnus santri sudah jadi ustadz. Suatu malam dia mimpi ketemu sama Pak Kiainya. Dia terbayang-bayang wajah Kiainya yang dulu ngajar gitu ya. Maka ngomong sama istrinya, Dek, pengen silaturahim ke Pak Kiai. Silaturahim bagus nggak? Bagus, karena Allah memerintahkan untuk bersilaturahmi supaya tidak menjadi orang yang fasik. Orang yang fasik itu kata Allah, alladzina yanquduna ahdallah, orang yang memutus silaturahim. Jadi begitu ingat sama gurunya, dia pengen ketemu sama gurunya, pengen silaturahim. Pengen silaturahim, aduh, pengen juga sih dulu guru itu baik banget, kita nggak pernah membalas apa-apa.
bawa apa ya? Pengen berbawaan. Ini murid yang baik. Waduh, nggak punya apa-apa. Orang dia juga jadi ustadz. Ustadz mah nggak punya apa-apa. Paling di rumah punya Iqra. Tapi di halaman ada pohon singkong. Nah, cabut aja singkong tuh. Satu batang pohon singkong isinya ada 6. Wah, ini aja lah. Dah, buat nyenengin Pak Kiai. Bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu Ahmad, apa kabar? Alhamdulillah Pak Kiai. Udah punya anak berapa? 3. Maaf baru bisa bersilaturahim ke sini. Mohon berkahnya Allah dari karomahnya Pak Ustadz. Ya, kalau kiai itu, kiai yang soleh itu Allah berikan karomah. Kita minta berkahnya Allah, bukan minta berkahnya Pak Kiai. Ya. Udah ngobrol-ngobrol, terus kemudian pamit pulang. Pak Kiai tahu rumus. Wa idza huyitum, nah apabila diberikan penghormatan, kebaikan, maka balasan dengan kebaikan yang lebih. Itu mau pulang, tunggu mat. Bapak punya TV flat. Ada yang ngasih, tapi Bapak juga udah punya nih yang lain. Ini kamu bawa aja. Tahu TV flat nggak? Yang nempel di dinding. Ya, yang nggak ada tabungnya. Ya. Waduh, bersyukur banget. Cuman bawa singkong. Bawa singkong, pulangnya dibawain TV yang tipis. Waduh, yang nggak usah pakai decoder lagi gitu ya. Tuh. Ya. Itu ikhlas. Ketemu sama temennya. Dari mana kamu? Beli TV di mana? Enggak beli, dikasih sama siapa? Pak Kiai. Kiai dulu kita mondok. Ada temennya sama mondok tuh. Wah, hebat. Kenapa kamu bisa dikasih kayak gitu? Enggak, saya cuma bawa singkong. Mikir singkong dapat TV. Saya bawa durian gitu. Jadi temannya ini beli durian 3 butir tuh 175.000. Bawa 3. Wah, ini nih durian apa namanya? Montong. Ya. Pikirannya pasti lebih banyak hasilnya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Kamu. Ya, Dodi, apa kabar? Baik Pak. Mohon maaf nih Pak Kiai. Gak bisa bawa apa-apa. Cuman ada durian aja. Insya Allah lebih baik dari singkong. Ya. Gaya aja nih gitu ya. Waduh, terima kasih. Tahu aja kesenangan Pak Kiai nih. Makanlah duriannya. Udah begitu pas mau pulang pamit, aduh maaf ya Dodi, Pak Kiai nggak bisa balas apa-apa, cuman ini ada singkong lumayan tolong bawa. Pulang dikasih singkong yang tadi dapat si Ahmad bawa. Kenapa? Itu tadi, siapa yang beramal dengan ikhlas, Allah akan tambahkan pahalanya itu lebih berlipat. Tapi kalau nggak ikhlas, ya itu hasilnya. Mungkin itu anekdot ya. Anekdot tersebut buat menggambarkan bagaimana kita beramal itu harus dengan ikhlas. Cuman ikhlas itu memang berat. Berat sekali karena ini urusan di sini. Hati nurani, ikhlas itu. Tidak bisa dengan kata-kata, tidak bisa juga dengan pertunjukan, tidak bisa. Ikhlas itu urusan
pribadi sekali, urusan pribadi. Kita tidak bisa juga menyangka dan jangan menuduh orang itu nggak ikhlas. Emang siapa tahu hati orang itu? Yang penting orang itu sesuai dengan prosedur. Ya udah, kita husnuzon, karena soal ikhlas atau tidak ikhlas itu urusan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nuduh-nuduh orang itu nggak ikhlas, kitanya yang malah keteter, malah bisa nggak ikhlas juga. Gitu. Bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah hadis dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim datang dari Abu Hurairah, innallaha la yuqbalu minal amali illa ma kana khalisan wabtaghi bihi wajhahu. Sesungguhnya Allah tidak menerima amalan selain yang ikhlas mencari ridho Allah. Bahasanya wabtaghi bihi wajhahu, mencari dengan amalan itu wajahnya, yaitu wajahnya Allah. Maksudnya wajah Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amalan kita itu hanya karena keikhlasannya. Semakin ikhlasnya besar, ikhlas memberikan yang besar, itu lebih baik daripada udah kecil enggak ikhlas. Itu jadi kullun nasi, itu hadis qudsi itu ya, kullun nasi halikun, semua manusia sia-sia, illal muslimun, kecuali orang Islam. Kullul muslimun halikun, semua orang muslim itu juga sia-sia. Illal mu'minun, kecuali yang beriman. Wa kulluhum halikun, dan semua orang mukmin itu sia-sia, binasa, kecuali amilun, orang mukmin yang beramal. Wa kulluhum halikun, dan semua orang beramal itu juga sia-sia, illal mukhlisun, kecuali yang amalnya ikhlas. Mari kita ketika beramal nanti, amal apa saja harus dengan ikhlas. Pastinya amal itu amal kebaikan, sebab tidak amal keburukan dilakukan dengan ikhlas. Membunuh orang tuanya dengan ikhlas, misalnya karena Allah, na'udzubillah min zalik. Yang ikhlas membunuh itu Nabi Ibrahim alaihi salam, menyembelih Ismail putranya itu karena titah. Maka anaknya pun yang menyadari itu titah, ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahanda, lakukan kalau itu perintah Allah. Karena perintah Allah dilakukan. Bismillahi Allahu Akbar. Allah ganti. Ibrahim, cukup. Dah, cari aja kambing yang besar. Udah dapat kan kemarin kambing yang besar, Pak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dilakukan dengan ikhlas seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, sehingga korban kita diterima Allah, semakin diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangannya, dan sebelum diakhiri, barangkali ada yang ingin berdialog, kami persilahkan. Pak, tafadhol, Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, sabar, syukur itu adalah penjelmaan dari iman. Iman tidak ada akhirnya sampai akhir hayat. Jadi ikhlas itu juga sampai mati. Karena itu adalah iman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Nah, ikhlas juga begitu. Hidup ini dalam melakukan apapun harus ikhlas, terus ikhlas, terus ikhlas. Adapun pahlawan atau seseorang siapa saja, kan pahlawan itu disebut bukan oleh dirinya sendiri. Saya adalah pahlawan. Nah, itu ujub namanya. Yang menyebut pahlawan kan orang lain. Pak Sudirman gak menyebut dirinya pahlawan. Tapi Pak Harto yang menyebutnya. Beliau pahlawan. Ditandaskan melalui keputusan presiden. Nomor sekian tahun sekian. Itu setelah berapa tahun yang lalu ya. Baru kemudian dapat gelar pahlawan. Pak Sudirmannya gak minta, bahkan gak tahu. Orang udah meninggal. Nah, harus disebut pahlawan. Tadi contohnya diperkecil ya, misalnya membangun masjid. Nah, itu masjid itu kan yang bangun keluarga saya, misalnya gitu. Itu tadi yang disebut apa ya namanya? Ujub. Ujub itu salah satu bentuk kesombongan, salah satu bentuk keriaan. Jadi ujub itu ya sintesa antara takabur sama ria, berarti tidak ikhlas. Jadi walaupun udah berpuluh-puluh tahun tuh masjid, dulu kita yang bangun, biarin aja, kita udah ikhlas. Yang ngomong orang, biarin orang lain. Wah, ini masjid dulu peletakan batu pertamanya sampai pondasi tuh Pak Anu. Itu. Kita harus ingat tuh Pak Anu. Nah, jangan kita yang ngomong. Wah, apa harus ingat ya peletakan batu pertama saya buat saya. Nah, itu ujub. Tadi kalau kita ngomongin orang itu mengingatkan pada saudara-saudara kita supaya tidak melupakan sejarah. Itu. Jadi, atau dalam rangka keilmuan. Dalam rangka keilmuan. Misalnya Pak Nasution, Jenderal Abdul Haris Nasution, ya, waktu masih hidup, beliau bercerita kepada jamaah pengajian, saudara-saudara sekalian, saya adalah salah seorang yang luput dari pembantaian G30S PKI. Karena waktu diketok-ketok pintu yang keluar anak saya, si Irma. Keluar, saya lari lewat jendela. Itu. Jadi yang ditembak anak saya, Ade Irma Nasution, gitu ya. Saya alhamdulillah selamat. Itu yang namanya gerakan 30 SPKI biadab sekali. Jenderal-jenderal angkatan darat itu diculik, dibawa ke mana? Lubang Buaya, Pondok Gede. Saya alhamdulillah Allah selamatkan menjelang sholat subuh. Itu anak saya jadi tumbal, jadi korban. Cerita ini kalau tujuannya untuk membanggakan saya adalah bagian dari pahlawan revolusi, maka dia ria. Tapi kalau Pak Nasution cerita untuk memberikan inilah sejarah penumpasan G30 SKI supaya pada tahu bahwa itu bahaya laten. Jangan justru kita minta maaf. Ya kan sekarang lagi begitu. Itu adalah dalam rangka sejarah, insya Allah itu ikhlas. Jadi walaupun bercerita kita harus tahu konteksnya nih. Ini konteksnya orang ikhlas apa orang lagi pamer gitu. Begitu kurang lebih Pak.
Enggak ada. Tidak ada batas waktu karena tadi bahwa apa tadi ikhlas itu perwujudan daripada iman. Jadi iman enggak ada batasnya sampai mati. Ikhlas juga harus terus. Jangan sampai kemarin mah ikhlas. Betul. Ikhlas. Memberikan sumbangan kepada masjid ini ikhlas. Terus 20 tahun kemudian karena sesuatu hal jadi kesel. Nyesel saya nyumbang masjid ini gitu. Iya. Itu hilang semua. Hilang semua, Pak. Yang tadinya sudah ikhlas-ikhlas, kan pahala itu kan baru ditulis kan? Sudah ditulis. Tiba-tiba menyesal, hilang semua. Nah, jadi ikhlas itu harusnya tidak ada batasnya. Dah. Hilang, ya. Jadi ikhlas, sabar, syukur itu adalah perwujudan dari iman, sedangkan iman sampai mati. Berarti sabar tidak ada batasnya, syukur tidak ada batasnya, ikhlas juga tidak ada batasnya. Cuman yang dimaksud mungkin adalah syarat. Ini saya sumbangkan selama dipergunakan untuk beribadah. Saya ikhlas. Selama dipergunakan untuk beribadah. Tapi kalau kemudian digunakan dengan bukan ibadah, ya salah yang menggunakannya tadi. Misalnya itu kami ya, saya dan kawan-kawan itu dapat rumah wakaf di Cikarang. Si pewakafnya saya ikhlas selamanya rumah ini digunakan selama digunakan untuk menampung anak-anak yatim. Jadi ketika nanti berubah dipergunakan untuk bikin ruko misalnya gitu, komersial, itu orang cabut keikhlasannya. Bukan cabut keikhlasannya, ini dia sudah tidak ikhlas lagi untuk dipergunakan itu. Ikhlasnya udah dari sini ke sana aja tadi. Nah, jadi itu ikhlas prasara. Ada lagi, Pak? Nah. Oh, ya. Betul ya. Nggak kelihatan, Pak. Karena at-taqwa hahuna. Ya. Agak sulit mencirikan orang ikhlas dengan orang tidak ikhlas. Mungkin ya kalau diraba-raba bisa. Cirinya orang ikhlas, ciri ya, ini prediksi manusia. Suka menyebut-nyebut yang sudah diamalkannya, yang sudah dilakukannya. Itu ciri tidak ikhlas. Nah, pas ngomong dikit, oh itu dulu saya itu. Besok saya lagi, itu saya itu. Nah, itu ciri tidak ikhlas. Nah, iya, hamba Allah yang di RT 2 nomor 3 rumahnya. Cat hijau itu tuh Pak ya. Nggak usah disebut, saya mah ikhlas. Nah, misalnya ya, atau enggak disebut hamba Allah. Benar hamba Allah aja. Ikhlas. Iya. Mbak, calon Pak ini hamba Allah ya. Mbak, tahu nggak itu yang amplop nggak ada namanya, cuman hamba Allah, itu saya itu. Ya, sekali lagi itu urusan hati ya. Tidak bisa dengan akurat dicirikan. Cuman salah satu cirinya ya suka nyebut-nyebutnya. Bisa menghilangkan. Adik ada yang mau nanya?
Baik, kalau tidak ada, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepandaian kita untuk berikhlas beramal pada Allah Subhanahu wa taala dan Allah meridai kita. Mari kita akhiri dengan bersama-sama berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.